Mari makan. Cukup. Antri. Ini Pak manajer kelas saya nih, Pak Gun ini. Jadi kelasnya YouTuber apa gimana nih? Ya YouTuber buat biar ada kegiatan iseng-iseng aja. Anak-anak kadang kalau di lapangan tuh senang. Kalau habis itu masuk YouTube gitu. Udah berapa? Ya subscriber mah dikit. Masuk YouTube channel Bang Alek. Bang Alek sekalian Bang Alek, suruh Bang Alek nanti dulu jalan. Bang Alek. Oke. Channel Bang Alek. Jadi nih. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya. Setelah kita mengukur banyak tantangan liga bisa depan dan dia sampai besar selanjutnya tapi kalau pasti lagi kalau pasti lagi makanya jangan tidak dibuat ya ini kita perhatikan ya pertama nafasnya diperhatikan kemudian yang kedua ada tambah nafas tidak maksudnya ada tambah nafas nih ya biasa orang bersama biasanya betul itu pasti ada pegangan itu kita lihat kemudian perlu nggak korban itu diberikan oksigen kalau ada kalau kita punya oksigen berikan oksigen kalau nggak ada dikasih apa aja sudah ya itu sesuai dengan aturan yang tetap tentunya ya ini ada di pergelangan tangan ada apa di atas Kelar. Kalau anak bisa Iya, Bung. pokoknya ada di atas sudah 5 di sana Ininya orangnya. Ini tapi itunya ada di bukan ini daya tanggap ya kemampuan. dari tidak apa bukan ini kanan atau kiri namanya dorsalis Masa taman kita di luar aku. Tenang ada Agung, beres. Kalau di femor di femoralis tempat rel gemuk bisa juga di bawah di dorsalis penis. Jadi apanya gampang dorsalis penis itu juga masih dulu ya. Dorsalis seperti itu. Jam makan sambal penis. Dorsalis penis. Ya sepuluh. Dorsalis penis. Dorsalis makan sambal pedes. Singkatannya. Itu untuk melakukan tindakan nanti kalau ada traktur. Ruwet nggak tuh lihat kondisi jantungnya kayak gitu? Coba saya bikin yang lebih simpel dari. Iya empat kotak aja Pak kalau bisa. Kenapa? 4 kotak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara jantung dia terdiri dari berapa? 4 ruang. 4 ruang. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan. Dulu ya, kalau dulu Pemahamannya. bilik dan apa? Serambi. Tapi kalau di MMR kita harus levelnya agak naik. Oh. Ada yang namanya apa? A. Berarti A itu selalu di mana? Atas. Di atas. Kalau V berarti selalu di mana? Bawah. Karena di alfabet aja A dulu apa ventricle dulu? Ya A dulu. A dulu apa V dulu? A dulu. Berarti kita kasih anggapan bahwa atrium itu posisinya ada di mana?
Atas. Ya. Atrium. Kemudian ventricle itu ada di mana? Bawah. Bawah. Ventricle, atrium. Berikutnya, ini kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Pasti kayak gini. Sebelah kanan. Kanan. Berarti Kanan. ini atrium apa? Atrium kanan. Kanan. Kalau ini berarti atrium Kiri. kiri. Atrium. Kalau ini Ventricle ventricle kanan ini bawah. ventricle Kiri. cara mudahnya gitu. Oke. Jadi atrium itu selalu ada di bagian mana? Bawah. Ventricle berarti di bagian mana? Tiga di kanan sama kiri. Oke, ya. Itu yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Bapak-bapak kalau cebok pakai tangan mana? Kiri. Berarti kiri itu identik dengan sesuatu yang buruk, Kotor ya. Kalau makan pakai tangan mana? Kanan. Jadi kanan itu selalu identik dengan sesuatu yang Bersih. di jantung Anda harus balik. Di jantung kebalikannya. Kebalikannya Oh, apa? gitu. Berarti yang dia darahnya kandungannya banyak oksigen ada di sebelah mana? Kiri. Oh iya. Tapi kalau yang dia kandungannya banyak CO2-nya berarti di sebelah Kanan. gitu ya. Oh iya. Agar mudah untuk Pahami. hingga kemarin di shock kardiogenik pada orang yang dia mengalami serangan jantung akan lebih parah kalau dia mengalami problemnya di ventricle kiri. Karena ventricle kirinya adalah fungsinya sangat Vital. ya, karena dia berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Makanya ventricle ini coba dia lebih tebal nggak dari yang lain? Oh Lebih iya. tebal dari yang lain karena tugasnya lebih berat. Dia harus memompa darah yang kandungan oksigennya banyak Ke seluruh tubuh. Ya. Makanya kalau ada sumbatan pembuluh darah jantung di area sini, matinya akan lebih cepat dibanding kalau dia pembuluh darah di area atrium kanan, ventricle kiri ataupun atrium sebelah kiri. Ya, clear kayak gitu ya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini posisi jantung. Berarti posisi jantung bapak-bapak itu posisinya ada di belakang tulang dari mana? Tulang apa ini? Tulang rusuk. Tulang di kosta. Ini apa? Yang sini tengah ini. Tulang aorta. Apa? Tulang sternum. sternum. Makanya tadi JB ada kompresi itu yang ditekan tulang rusuk atau sternum. Sternum. Ternyata secara anatomi memang mayoritas dari organ jantung ini dia terletak di bawah sternum. Walaupun ini ada yang lurus ya. Banyak. Banyak, Pak. Coba lihat yang lurus. Kalau diperhatikan ketika Anda melihat dada, pasti denyut jantung terlihat posisinya ada di sebelah Kiri. ini namanya ictus cordis. Ya. Tapi secara mayoritas sebenarnya anatomi dari jantung ini tepat di belakang sternum. Sehingga itu yang menjadi alasan kenapa ketika orang mempijat jantung yang dipijat adalah Sternum. bukan bagian apa? Kosta. Karena ada Riwayat benturan itu kan belum tentu ada darah. Terbentur. Betul. Kalau Pak Orek yang sendiri adalah patah tulang leher. Yang salah satunya patah tulang leher. LSD sambil kita anak bagaimana? Nanti kita diskusi. Ya. tadi apa ya koreksi saya kalau saya salah. Jadi tinggiin kaki itu supaya darah mengalir ke otak Ya. yang fungsinya sebagai suplai oksigen itu. Supaya oksigen betul. Nah, kalau kita oksigennya dari luar itu bisa nggak? Boleh. Makanya di Justru breathing itu. ada penambahan oksigen. Oksigen penambahannya dari oksigen di luar dan untuk aliran darahnya yang lancar kita tinggikan. Jadi boleh Bapak kalau butuh oksigen kasih oksigen. Artinya penanasan juga harus dikasih oksigen Betul. terapi. Gitu. Betul, dikasih terapi oksigen juga.
Makasih. Oke. Sama sepatu. Bang Opal. Oke, lanjut. Ya, tadi perawatan shock. Nah, materi shock tadi sudah dilewati ya. Nah, ini tindakan untuk menghentikan perdarahan. Silakan lakukan yang namanya pate. Tutup. Dan Tekan. langsung pada bagian yang terluka. Kok masih ngerombes juga darahnya? Nah, iya tuh. Silakan lakukan titik tekan di bagian atau di tempat-tempat yang berdenyut di atas luka untuk membantu menghentikan perdarahan. Lanjut lagi, dilakukan T yang ketiga yaitu tindikan. Elepa. Ini dari jantung dengan syarat tidak boleh ada patah. Ya, selama ada patah tulang tidak perlu dilakukan proses meninggikan. Itu tekannya berapa lama Bu kira-kira? Terus aja sampai dia berhenti atau ya sampai Bapak menuju ke petugas kesehatan. Oh, sampai dijahit. Dan lakukan tourniquet. Yang keempat tourniquet, tapi tidak semua luka dilakukan tourniquet. Ya, hanya kasus-kasus tertentu, yaitu pada kasus dengan Kecelakaan. amputasi atau perdarahan yang masif. Perdarahan masif itu artinya perdarahan yang terus-menerus. Dan setiap adanya perdarahan yang harus kita perhatikan apakah korban mengalami shock atau tidak. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Pada korban-korban dengan trauma, shock yang biasa terjadi adalah shock hemoragik. Tadi sudah dijelaskan ya macam-macam shock ya. Iya. Nah, untuk kasus-kasus perdarahan itu berarti shocknya dengan shock hemoragik. Dengan ada masuk yang terkena racun. Anafilaktik. Ya. Kalau dia ada gigitan binatang, misalnya binatang beracun, ya silakan lakukan itu. Di atas tempat Udah. yang tinggi. Oke. Weh, bos seri. Yuk, coba. Hari ini belajar di gedung apa nih namanya nih? Gedung baru. Nah, antara izin dan perkenalan ini bisa fleksibel ya, mau izin dulu, mau 3 aman dulu silakan ya. Oke, izin dan memperkenalkan diri. Selamat siang Bapak Ibu, saya dengan Rini tadi dihubungi oleh Pak Jasmat bahwa ada korban yang kecelakaan sepeda motor. Ya, saya bersama tim. Bolehkah saya membantu korban? Boleh, Bu. Boleh. Ya. Jadi memperkenalkan diri, dari instansi mana, dan minta izin. Kalau sudah diizinkan, silakan lakukan 3 aman. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri kita ngapain? Menggunakan alat pelindung diri. Aman lingkungan, tunjuk temannya. Misalnya ini satu Keamanan. tim untuk mengamankan lingkungan. Pak Jasmat pasang safety light. Pak Khozin silakan amani area. kerumunan massa. Lihat apakah ada benda-benda yang beresiko terjatuh atau tersengat listrik misalnya. Ya, pokoknya kita melakukan tindakan aman lingkungan. Baru aman pasien. Aman pasien berarti melakukan pertolongan pada pasien. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu kesan umumnya. Kesan umum ini bisa kita lihat. Ya, kita lihat aja kejadiannya. Atau bisa Dari- kita dapatkan dari informasi tadi, Pak. Dari saksi. Informasi Dari awal. pelapor, informasi awal. Informasi awal korbannya kenapa tadi? Kecelakaan. Kecelakaan. Artinya korban mengalami Kemungkinan trauma. Berarti Iya. pasien ini pasien trauma. Iya. Ya. Bisa nggak membedakan antara pasien trauma dan medis? Tahu Bisa. dari mana? Dari apa luka benturan. Pasien trauma Ya. itu kalau ada luka-luka Luka. atau bahasa gampangnya ada mekanisme cedera. Mekanisme. Ya. Contoh mekanisme cedera apa? Ini korban jatuh dari ketinggian atau korban ini kecelakaan sepeda motor. Korban ini korban pengeroyokan. Nah, itu adalah mekanisme cederanya. Oke. Pasien medis berarti dia hanya mengeluh keluhan medis tanpa ada mekanisme cederanya. mekanisme. Contohnya apa? Aduh, kepala saya pusing. Oh, korbannya mengalami tanda-tanda stroke. Ya, apa tanda-tanda stroke? Mulutnya menyot, ngomongnya pelo, salah satu tubuhnya lumpuh. Nah, itu berarti
medis. Ya. Oke. Selanjutnya, pasiennya kecelakaan, jadi pasien trauma. Lanjut lagi cek respon, kita dekati korban. Saya lihat korbannya sadar. Pak, apa yang dirasa Pak? Iya, tadi saya jatuh Bu, kaki saya sakit. Oh, mau diajak ngobrol nyambung nih. Artinya tingkat kesadaran pasien adalah Sadar, atau respon. alert. Oh, alert. Ya. Tapi kalau pasiennya merem Pak. Pak, pasiennya nggak sadar nih ya, nggak berespon ya, saya panggil. Pak, Bapak dengar suara saya? Apa yang dirasa Pak? Melek Pak. Oke, saat saya respon dengan suara, pasiennya berespon. Artinya korban berespon terhadap rangsang suara. Catat. Jadi dari awal kita sudah harus menentukan satu orang sebagai dokumentasi. Ya, mencatat semua kejadian dan tindakan apa yang kita lakukan. Saya panggil dengan suara nggak ada respon, maka saya tepuk bahu pasien dan kencang aja. Ini rangsang nyeri. Kencang. Pak, bangun Pak. Apa yang dirasa Pak? Pak, bangun Pak. Nah, ini adalah bagian dari rangsang nyeri. Oke. Kalau korban ditepuk bahunya tidak ada respon juga, maka kita anggap korban unrespon atau tidak berespon. Tapi dengan ditepuk bahu diberi rangsang nyeri dia berespon, maka dia berespon terhadap nyeri. Sebenarnya nyeri itu tidak hanya di bahu ya, bisa juga di ujung kaki, ya bisa juga di bagian tengah dada. Tapi yang disarankan saat ini hanya dipukul bagian bahu saja. Oke? Jadi yang boleh dipukul tepuk bagian bahu, aja. tapi jangan nyeri terus ya, pukul aja. Ya, Pukul aja. Oke. Nah, setelah itu aktifkan SPGDT, artinya Pak Aziz tolong panggilkan bantuan medis, telepon ambulans. Oke, sambil ada yang pegang kepala. Stabilisasi. Pada saat kita cek airway ini harus disertai dengan kontrol servikal. Jadi habis cek respon, Pak, apa yang dirasa Pak? Oke Bapak, saya bantu ya Pak, saya dengan Rini dari Dinas Pemadam DKI Jakarta. Tolong jangan digerakkan kepalanya. Pak Aziz telepon ambulans. Pak Heri pasang nekolar. Ya kan? Selama korban masih bisa berbicara, berespon kita, artinya jalan nafasnya gimana? Bagus, tidak perlu ada tindakan apapun. Tapi karena pasien trauma harus segera dipasang nekolar. Oke, Pak Heri pasang nekolar. Set, udah dipasang. Ya. Oke, bantu Pak Padar pegang kepala. Supaya Ini pegang kepala ada dua versi nih. Boleh kita pegang kepalanya saja. Oke, ini pegang yang seperti ini, pegang bahu dan jepit dengan lengan. Oke, yang pertama satu lagi pegang kepalanya saja. Ya, seperti ini. Nanti pada pasang nekolar, pegang kepalanya dulu baru pasang nekolar. Sudah terpasang nekolar, mau dimiringin, megangnya di sini. Oke. Nah, selama sudah dipasang nekolar, tetap kepala nggak boleh dilepas, harus dipegang terus. Berarti harus dipegang terus sama petugas. Terus menerus. Ya. Lanjut lagi airway, karena dia clear bisa bicara, sudah terpasang nekolar, kita ke breathing. Breathing artinya apa? Pernapasan. Cek nadi. Izin dulu. Boleh nggak izin bilang mau ngecek nafas? Sadar. Ngeceknya apa? Sambil ngobrol. Ya permisi ya Pak. Ya. Izin ngecek ya Pak ya. Saya tolong Pak ya, gitu aja. Boleh izin ngecek ya Pak. Atau mau permisi saya cek nadinya ya Pak ya. Padahal sekaligus ngecek Pernapas. Hitung 15 detik, hasilnya dikali berapa? 4. Oke, skip ya. Tadi sudah belajar. Ternyata nafasnya 30 kali per menit. Normal nggak nafas 30? Tidak normal. Nggak normal. Berarti dia butuh diberikan apa? Oksigen. Kasih oksigen. Ya. Pemberiannya seperti apa nanti belajar dulu. Oke. Lanjut lagi, setelah breathing sudah dikasih oksigen, kita ke circulation. Di circulation kita harus cek tanda-tanda apakah korban mengalami Luka. shock. Oh, shock. Ya, apakah korban mengalami shock ditandai dengan apa? Dingin. Dingin. Nadinya Lemah. cepat dan lemah. Bibirnya pucat. Ada penurunan kesadaran. Oh, korban ini nadinya cepat sih, lebih dari 100. Dingin juga, berarti korban shock. Kalau korbannya shock, kita harus mencari apakah ada darah nggak, ada patah tulang nggak. Ya, kalau ada darah kita tutup, ada patah kita bidai. Oke, clear? Sudah ditutup semua. Ya, jangan lupa diselimutkan karena pasien shock mengalami dingin, jangan sampai dia hipotermi, maka harus diselimutkan.
Dan jangan lupa pada pasien shock harus ditinggikan ya, dengan syarat bagian tukainya tidak boleh patah. Kalau patah, tinggikannya nanti pada saat sudah terpasang LSB. Oke, setelah circulation kita cek pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini yang kita lakukan adalah kita raba dari ujung kepala sampai ujung kaki, from head to toe, mencari apakah ada BTLS. Bentuk, perubahan bentuk, tumor atau benjolan, L luka, S itu sakit. Jadi bukan cuma diraba tapi tanyain ke pasien, sakit enggak di tempat yang saya pegang. Oke, BTLS. pegang kepalanya dulu Pak. Bentuk. Oke, gunakan bahasa anatomi karena ada nilainya nanti di sini. Ya, Yap. oke yuk. Caranya Kali. seperti orang keramas, jadi tekan. Ya, maaf ya Pak saya pegang. Oke Pak, sakit nggak di sini Pak? Kranium. Kranium. Oke. Kranium aman. Tidak ada luka, tidak ada perubahan bentuk, tidak ada benjolan. No Aman. BTLS. Oke. Supraorbital. Supraorbital. No BTLS. Nasal. Nasal. Oke, no BTLS. Sakit nggak Pak? Tulang pipi Zigot. zigomaticum. Oke, no Zigomaticum. BTLS. Tidak sakit ya Pak ya? Maxilis. Maxillaris atau rahang atas. Mandibularis atau rahang bawah. Oke, amulus mandibula atau sendi rahangnya aman. Lalu mana tadi? Dada. Mandigula. Mandigula apa tadi? Mandibula. Oh iya mandibula. Rahang bawah. Mandibularis. Nah, setelah mandibula jangan dilanjutkan dulu tapi cek dulu hidungnya ada darah enggak, telinganya ada keluar darah atau cairan enggak, pupil matanya kita periksa. Udah belajar ya periksa Yeah. pupil ya. Oke, lanjut lagi. Kita buka neck collarnya. Ini bagian apa namanya? Jangan serviks. Serviks ini alat Rahim. reproduksi rahim. Cervical. Beda, Kontrol jauh. cervical. Ya, cervical. Oke, kita buka neck collarnya, kita raba trakeanya apakah masih di posisi tengah atau tidak. Simetris atau tidak? Bergeser atau enggak. Lihat apakah ada pembengkakan vena atau tidak. Lanjut di bagian leher, di bagian belakangnya kita raba pakai jari-jari kita apakah ada yang menonjol atau enggak. Oke, kita raba. Oke, cervical aman, no BTLS. Pasang lagi neck collar. Turun lagi ke bawah, tulang apa ini namanya? Tulang Costa. Clavikula. Oke, sakit nggak Pak di sini Pak? Oke, no Paling atas. BTLS. Tulang iga atau kita Ini sebut iga dengan baru ya. costa. Oke, sakit Pak di sini Pak? Kalau sakit bilang ya Pak. Oke, kita raba. Di setiap Semuanya tulang berarti, iganya. semua Semuanya. semua tulang. Semua rusuk. Semua tulang iganya kita raba dan tulang sternum. Tulang Sternum. sternum pegangnya Sternum. seperti ini. Oh, Oke, kayak sakit nggak Pak? Ya begini ditekan. Lalu bagian abdomen kita raba, kita bagi abdomen menjadi 4 kuadran dengan sumbunya adalah pusar. Kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Pertama lihat dulu ada darah atau memar nggak di keempat kuadrannya. Setelah dilihat kita raba, kita tekan. Tanyakan apakah ada nyeri tekan atau nyeri lepas nggak. Sakit nggak Pak di sini Pak? Ya tanyain. Kalau ada sakit, catat di bagian kuadran mana. Ya, sakit nggak Pak di sini Pak? Ya, selain ditanyakan sakit, apakah ada tegang nggak pada saat ditekan? ada. Tegang seperti papan, distensi, Oh ada perlawanan ya. keras, Keras. kaku betul. Ya, lanjut lagi setelah abdomen kita turun ke pelvis atau panggul. Pada panggul kita hanya melakukan 1 kali tekanan saja. Iya ya. Pelvis. 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 Ya, hanya tekan 1 kali, nggak boleh digoyang-goyangin. Hmm. Oke, ada sakit nggak? Bapak jangan tegang-tegang, santai. Ya. Pelvis. Lanjut lagi di bagian genital. Genital itu alat kelamin. Oh, iya. Apakah ada priapismus nggak? Ada ereksi Untuk laki-laki ya. Iya. Ya, kita raba. Priapismus. Oke, kita lihat ngompol nggak pasiennya, ada bau urin nggak, ada bau feses nggak? Karena itu adalah salah satu ciri-ciri dari patah tulang Ekor. belakang. Oh, tulang Ya, belakang. lanjut lagi ke ekstremitas bawah apa namanya ini? Femur. Femur. Ya, femur berabanya bukan begini, tapi melingkar. Femur. Femur. Oke, no BTLS. No Femur, BTLS. no BTLS. Apa ini?
Lutut, Pah. patella. Oke, Patella. bagian patelanya sakit nggak Pak? Patella. Masih di posisinya no BTLS. Tulang tibia dan fibula. Tibia fibula. Oke, no Tibia BTLS. fibula. No BTLS. Tibia fibula. Tarsal, Tarsal. metatarsal. Metatarsal. Dan di setiap alat gerak kaki ataupun tangan harus kita cek yang namanya PMS. Pem. Cek nadi, motorik. Pak, gerakin jari-jari kakinya Pak. Oke, masih bagus. Sensorik, terasa nggak Pak? Ya, tanyain ke pasien. Iya. Kanan kiri harus kita raba. Sama, kanan kiri. Sama ya. Lalu bagian ekstremitas atas, namanya tulang lengan atas itu humerus. Oke, no BTLS. Terus ini apa? Radius ulnar. No BTLS. Karpal, Karpal. metakarpal, palang. Pala. Jari-jari. Atau jari kaki? Sama palang juga. Cek nadi, sensorik, terasa nggak Pak? Motorik, gerakin jari-jari tangannya Pak. Sebelah situ juga sama. Oh, terpisah berarti ya? Terpisah, kanan kiri gantian. Cek. Berarti urutannya tetap dari sini sampai ujung sana dulu, baru ke sini. Boleh. Bapak mau dari sini ke sini, terus tangan, habis itu kaki nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Oh iya. Ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kita periksa? Bagian mana yang belum? Yang belum mana? Bahasanya tulang belakang itu. Apa Bu? Spinal. Spinal. Oke, Tulang nanti korbannya belakang. harus kita apain? Kita Dimiringkan. Oke. Pak Ajis pegang kepala. Pak Heri, Bapak pegang sini. Satu orang lagi tambah satu orang iya. untuk miringin. Oh.